Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sebelum saya bicara, kita bersenang dulu sedikit biar gak ngantuk. Ilahi las tulil firdausi a'la wa dapat rahmat Allah, lingkungan aman, tentram, damai, selamat, aman, sentosa, penuh dengan kerukunan. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada yang ayat saya dibaca tadi saya garis bawah sedikit. Jadi kalau ingin bermunajat, konsultasi kepada Rasul, ini istilahnya sedekah dulu. Sedekah dulu. Begitu pentingnya ilmu. Lalu ayat sebelumnya, nanti orang itu akan diangkat derajatnya dengan iman dan ilmu. Kalau dapat ilmu, konsultasi dengan kiai, ustaz. Sedekah dulu. Bukan berarti kiainya cari duit, tapi ini anjuran. Artinya apa? Supaya kita siap untuk berkorban, menghormati ilmu, berkorban jiwa, raga dan hartanya. Yang kelompoknya banyak juga gak apa-apa, itu halal, halal. Baina yadai najwakum masdaq. Yang pertama kali melaksanakan Ali bin Abi Thalib. Begitu ayat ini turun, Ali itu kalau mau datang sama Rasul, dia sedekah dulu, baru nanya. Nah, itu walaupun hanya Ali, tapi ini mengandung makna agar kita terbiasa menghormati ilmu dari siapapun datang. Jamaah rahimakumullah, tema pada hari ini mungkin sudah banyak yang baca itu. Hai Bapak, Pak Bro, apa? Enggak baca. Ya, apa Pak Krisna temanya? 4 cara Allah memberikan rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu, rezeki kita itu
rezeki yang mengantarkan kita untuk mendapatkan keberkahan. Itu rezeki kita. Yang mengantarkan kita untuk hidup lebih bermanfaat, sehat, iman tambah baik, tambah rajin sholat. Rezeki mengantarkan kita ke sana, tambah rukun, tambah damai. Itu rezeki kita. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu sebenarnya bukan rezeki kita, karena yang haram itu racun, ya. Yang haram itu racun. Nah, seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu dapat suap, pilpres, pilkada, itu racun. Itu termasuk bukan rezeki kita itu, karena itu haram. Ya, kenapa? Sampingan, ya. Sampingan untuk masuk neraka. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap, insya Allah nanti direndam dalam neraka. Walia. Nah itu. Jadi enggak apa-apa Allah memberikan kemerdekaan. Man sya'afal yu'minu, man sya'afal yakfur. Mau iman lah. Mau makan yang halal silakan, mau makan yang haram silakan. Ada resiko masing-masing. Merdeka kita kok. Sama dengan juga pilkada, mau milih siapa? Ya sesuka kita. Masing-masing tidak berada yang menghalang-halangi. Orang iman juga dihalang-halangi. Mau kafir. Man sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Mau iman surga, mau kafir silakan neraka. Itu ilmu kata bapak-bapak. Yang pertama, rizki itu dijamin oleh Allah tanpa usaha, tanpa berjuang. Bapak, saya buka internet itu, oksigen yang kita butuhkan kira-kira sehari 2.200 liter. Ya, itu gratis. Oksigen sekarang rata-rata harganya katanya 25.000 per liter. Kalau kali 2.200 berarti 55 juta sehari. Sebulan saya hitung 1.650 juta. Pak, siapa yang bisa menjamin itu? Sebulan 1,5 M lebih. Gaji siapa? Lalu syukur nggak sama Allah? Dikasih rezeki begitu banyak, itu jaminan dari Allah. Sehingga Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Mau kafir makan, menghirup oksigen juga, iman makan, semuanya dijamin. Binatang makan. Bahkan Allah katakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha. Yang enggak bisa ngurus rezeki pun makan. Anak berlahir enggak bisa ngurus rezekinya. Kakek-kakek udah jompo tua, nyuap sendiri saja enggak bisa. Ada rezekinya. Ya, ada rezekinya. Oh, sudah lanjut usia, ngangkat tangan saja sudah susah. Masih ada rezekinya. Rezeki dari Allah. Yang tidak ada rezekinya itu kalau sudah dijemput oleh maut, sudah hilang rezekinya itu, habis jatahnya. Ya, kalau sudah dijemput oleh maut, jatahnya sudah habis. Lalu kata Allah, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha." Muhammad kasih tahu itu sama umatmu. Yang membentangkan rezeki itu Allah.
gratis, ada jaminan dari Allah. Yang menentukan sedikit banyaknya Allah. Ya udah, kalau sudah seperti itu serahkan kepada Allah. Itu yang pertama, dijamin, gak usah khawatir. Semua. Buktinya, kita gak usah jauh-jauh. Lihat di komplek kita, yang di rumah terus makan, yang keluar makan, ya. Oksigen gak usah beli, ya. Tiap hari dijamin oleh Allah. Itu rezeki yang tidak sederhana itu. Yang kadang-kadang kita lihat, aku nggak ada penghasilan, itu kecil, ya. Aku nggak punya pekerjaan, kecil. Justru jaminan yang abadi dari Allah itu luar biasa yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita tidak. Kalau disuruh beli semuanya oksigen itu mau menjadi perusahaan mana? Pak RW, ya, kalau beli susah. Nah, ini mesti kita sadari bahwa itu karunia Allah yang luar biasa, yang mesti kita sikat dengan syukur. Caranya tambah rajin ke masjid, tambah rukun hidupnya, senang menyenangkan orang, syukurnya. Bukan merongrong orang, bukan nyakiti orang, menyenangkan orang. Itu amal yang lebih hebat, yang paling hebat, lebih hebat di sholat tahajud, lebih hebat dari sholat sunat fajar. Itu pahala menyenangkan orang. Jangan dikira. Mudah-mudahan kita termasuk. Tahajud dan malam bikin orang susah, hilang nilai tahajudnya itu. Itu yang pertama. Rizki dijamin Allah, bahkan jaminannya luar biasa. Yang kedua, rizki dicari, dijemput. Sudah ada sebenarnya, rizkinya sudah ada, dijemput. Kalau mencari sesuatu yang tidak ada, kalau menjemput itu sudah ada, tinggal dijemput. Ada yang jemputnya ke sawah, ada yang jemputnya ke kantor, ada yang jemputnya ke pasar, macam-macam tempat menjemputnya itu. Itulah yang Allah katakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu hanya akan dapat seperti yang diusahakan. Usahanya seperti apa? Usahanya dia dapat banyak, ya wajar. Kafir, ya kalau yang kafir getol kerjanya dapat banyak, yang Islam malas ya dapat sedikit. Nah, itu. Jadi jangan iri hati, orang kok itu nggak pernah sholat kok kaya. Iya, masalah kaya itu kan bukan masalah sholat atau nggak sholat. Rajin cari rezeki. Sehingga kata Allah, bagi kita yang beriman, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah datang ke masjid, sholat, zikir, jangan pulang langsung tidur, gitu maksudnya. Bergerak, al-harakah barakah. Bergerak itu penuh dengan berkah. Wabtaghu min fadlillah, bergerak cari karunia Allah. Kemana? Ya ke kantor, ya ke pasar, kemana saja. Yang penting jangan tidur, bergerak. Kita akan dapat. Jangan malas-malesan, karena Islam tidak mengajari malas. Sehingga Rasulullah katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sepenuhnya, kama yarzuqut tayru la razaqakum kama yarzuqut tayru yaghdu khimason wa taruhu bitona. Tawakalnya kamu itu gimana? Tiru seekor burung, kata Rasulullah.
Burung di pagi hari terbang dari sangkarnya, dari sarangnya dengan perut kosong. Wa taruhu bitonan, sore hari dia pulang dengan keadaan kenyang dan bawa oleh-oleh untuk anak-anaknya. Tapi kalau disangkar terus, ya mau kenyang dari mana? Ini hukumnya wajib. Usaha hukumnya wajib. Berarti yang tidak berusaha dosa. Jadi jangan ngandalkan yang gratisan saja. Ya, jangan ngandalkan yang gratisan. Yang pertama jaminan itu sudah pasti terus tuh kita dapatkan. Tapi yang kedua, ingin mendapatkan duit lebih banyak, cari jalannya duit. Tapi yang halal. Sebab yang halal itu yang akan mendatangkan keberkahan, yang akan mendatangkan manfaat. Sedangkan yang haram saya katakan tadi racun. Baik, jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah menyeru, ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia takwalah kalian kepada Allah. Wa admilu fit talab, perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Disuruh perindah dalam mencari duit. Yang indah yang bagaimana? Yang halal. Yang halal. Sehingga Rasulullah katakan khudhu ma halal, ambil yang halal. Suguhkan. Dia jangankan ngambil, lihat pun enggak mau. Wada'u ma haruma, tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Karena itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Tuh. Kemudian Allah katakan, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal-halal saja yang kamu ambil, thayyiban, yang baik, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Batu halal tapi jangan dimakan, yang memenuhi kebutuhan. Narkoba jangan dimakan, racun. Yang halal-halal saja dan memenuhi kebutuhan fisik kita, kita jadi sehat sehingga bisa ibadah dengan tenang. Lalu wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu akan mendatangkan madarat. Kuitansi oleh perusahaan harganya 1 juta, udah nggak usah ditulis, lalu disetorkan ke perusahaan 1,5 juta. Nah, mudah-mudahan di jemaah tidak ada tuduh di sana tuh. Suka ada. Haram itu, haram. Nah, kerjasama dengan orang dalam, rugilah negara karena di departemen A seperti itu karyawannya. Harga barang 1 juta, kwitansinya ditulis 1,5 juta, disetorkan ke atasannya, legal kwitansinya, duitnya haram. Ada enggak yang begitu, Pak? Yang merubah kwitansi, ya? Nah, itu haram, itu nggak boleh. Bukan hanya suap menyuap, timbangan mesti 1 kilo, dikasih kepaku dikit, ya, sehingga timbangannya kurang. Haram jual belinya. Jadi bukan asal mencari, tapi mencari dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kata Rasulullah, man nabata alamuhu min sutih fannaru aulabi. Daging-daging kita, anak-anak kita yang tumbuh dari barang yang diharamkan, enggak ada yang pantas kecuali neraka, kata Rasulullah. Makanya hati-hati. Hati-hati, bukan asal dapat duit lalu
Dulu ada seorang laki-laki yang suka mengadakan perjalanan jauh, sehingga badannya kotor, kumal. Terus kata Rasulullah, mat'amuhu haramun, makanannya haram. Masyrabahu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa wujib haram, penuh dengan barang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya mau diterima oleh Allah? Mobilnya haram, pakaiannya haram, makan barang haram. Hati-hati, enggak akan diterima doanya oleh Allah. Kalau toh dia kaya, ya memang kekayaannya dari barang haram. Orang dia kaya kok, iya kayaknya itu betul, tapi haram, doanya enggak diijabah. Doa yang baik, minta berkah, minta surga, enggak diterima oleh Allah itu. Minta jauh dari adab neraka, orang pekerjaannya memang menuju ke neraka. Saya bin Abi Waqqas suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong ya Rasul, doakan aku agar doaku gampang dikabul, dijawab oleh Allah. Tolong ya Rasul, doakan aku. Terus kata Rasulullah, atib badamaka, gampang. Kalau doamu ingin diijabah, perbaikilah makananmu, kata Rasulullah. Perbaiki makananmu, jangan sampai makan yang haram. Takun mustajabat dakwah, doamu akan diterima oleh Allah, akan dikabulin Allah. Perbaiki makanannya, duit-duit yang halal saja. Suatu ketika Umar bin Khattab berpesan, bil wara'i amma haramallah yaqbalullah doa. Dengan sikap hati-hati terhadap yang diharamkan Allah, maka doanya akan dikabul, akan diijabah. Ini halal, kita ambil. Ini haram, jangan diambil. Hati-hati, bukan asal dapat. Kalau kita betul-betul ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang kedua. Jadi yang pertama gratisan dan Allah luar biasa. Yang kedua mesti usaha. Yang ketiga ini rezeki tambahan. Dari usaha kita dapat, alhamdulillah halal. Mobil dapat, ya, rumah dapat, oksigen gratisan dapat. Ditambah oleh Allah. Siapa yang akan mendapatkan itu? Orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi kalau ingin dapat tambahan, pandai-pandailah bersyukur. Ya, somat, ngajar, dapat gaji. Oksigen gratisan dapat. Pandai bersyukur, dapat amplop, alhamdulillah. Itu tambahan dari Allah. Bagi yang bersyukur. Pak Haji Purwo, rajin ibadah, kerja di bengkel, oksigen dapat, dipanggil ke Sumatera, gratis naik pesawat. Rezeki tambahan, tapi harus pandai bersyukur. Ditambah oleh Allah, pasti itu yakin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Harus yakin kita ini firman Allah. Kalau kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Yakin. Tapi ingat, kalau kamu kufur, nanti azabku pedih. Kamu jangan ada tambahan, dapat azab. Syukur enggak, kepingin dapat tambahan, tapi malas ke masjid, malas ngaji, berantem terus, fitnah orang terus, ya susah.
Yang didapatkan apa? Azab. Azab. Itu kata Allah itu. Harus yakin ya, ini firman Allah ini. Harus yakin. Kadang-kadang kita ini keyakinan dikalahkan akal kadang-kadang. Enggak. Yakin kalau sudah kata Allah pasti itu. Harus yang kita tanamkan dalam diri. Berbaik sangka kepada Allah. Allah yang bicara. Walau anna ahlal qura kata Allah amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, aku buka kata Allah pintu berkah di langit dan bumi. Kalau kita ini bangsa ini pintar bersyukur Pak, makmur Allah janji itu. Kalau sekarang belum, ya karena syukurnya kurang, takwanya kurang, imannya kurang. Yang ada korupsi, ya itu haram tuh. Korupsi haram Pak. Nyolong uang negara, triliunan. Gimana mau makmur? Makanya Allah katakan fa'akhadnahum bima kanu yasibun, lalu aku azab kalian akibat perbuatanmu sendiri kata Allah. Jadi kalau ingin makmur kita ramai-ramai beriman, ramai-ramai bertakwa, anti barang haram. Semuanya nyenangkan orang, tolong menolong akan terwujud. Enak kita hidup itu. Tolong menolong seperti pakem umpamanya. Halal itu. Ya, yang dikuburkan pakai uang pakem tolong menolong halal. Sudah lebih 1.000 orang yang alhamdulillah haji ya. Lebih 1.000 orang Pak mulai didirikan itu. Alhamdulillah. Insyaallah damai. Sudah gratis, nggak sampai biaya, didoain lagi kan? Didoain orang banyak, berkah. Insya Allah semuanya surga itu. Amin. Termasuk kita calon surga. Amin ya Rabbal. Jangan minta surga sekarang Pak. Calon surga. Alhamdulillah. Tuh. Ya. Jadi yang terakhir, yang keempat. Jadi yang pertama tadi gratis, jaminan Allah. Yang kedua berusaha berjuang. Siapa yang berjuang, siapa yang rajin, siapa berilmu, dia dapat banyak. Itu. Yang ketiga pandai bersyukur biar dapat tambahan rezeki. Yang ketiga dapat rezeki, dikasih rezeki tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga. Tahu-tahu Pak Haji umroh ya. Umroh kapan Pak? Besok berangkat, nih duit. Tuh. Namanya min haitsulah yahtasib. Mungkin di antara bapak-bapak bisa ngalami seperti itu. Rezeki yang tidak diduga-duga. Mau. Hafalkan doanya. Ikuti. Robbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Dihafalkan. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau nggak hafal nanti buka Al-Quran dihafal di rumah. Surat Al-Qasas ayat 23. Surat apa? Al-Qasas ayat 23. Amalkan itu. Tapi syaratnya gimana? Takwa. Takwa. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Mudah-mudahan kita semuanya keluar dari macam-macam kesulitan, dapat kemudahan dari Allah. Lingkungan kita juga begitu semuanya. Mudah-mudahan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya takwa, terus berdoa. Doanya tadi itu dihafalkan. Baca tiap habis sholat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin. Allahumma inna haqqa wa sunnatibaa wa anna al-batila batila wa sunnatibaa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.